warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harini, salah satu dosen di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya Siti Aminah, Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya Betty Nur Hayati. Nama saya Fajar Hatma Indrajaya. Perkenalkan, nama saya Rahadian Aditya. UIN Sunan Kalijaga merupakan kampus tertua di Indonesia yang berbasiskan Islam. Ada banyak prodi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Salah satunya adalah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Hari ini kita akan memperkenalkan sedikit tentang PMI. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam merupakan prodi yang cukup tua di fakultas ini, lahir secara administratif tahun 1998. Di sini kita akan belajar mengenai berbagai ilmu sosial, diantaranya ada analis kebijakan, ada ahli di bidang corporate social responsibility, ada filantropi sosial, dan satu lagi tentu saja pemberdayaan masyarakat. PMI itu tidak sekedar menjelaskan sesuatu yang bersifat teoritis, tapi PMI berusaha mencari model-model pemberdayaan masyarakat yang paling tepat dipraktekkan di masyarakat. Pada semester ini saya mengajar mata kuliah teori-teori pembangunan dan teknik fasilitasi. Mengapa dua mata kuliah ini menjadi penting dan diajarkan kepada mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam? Karena salah satu dari tujuan atau salah satu dari cita-cita program studi pengembangan masyarakat Islam adalah ingin mencetak sarjana-sarjana yang punya keahlian dalam bidang mengembangkan, membangun, dan memberdayakan masyarakat. Saya di sini mengampu dua mata kuliah khusus yang saya pikir menarik untuk khalayak umum pahami. Pertama adalah mata kuliah manajemen corporate social responsibility, yang kedua inovasi sosial. Mengapa ini penting? Pertama, mahasiswa saya pikir harus mengetahui manajemen atau tata kelola corporate social responsibility yang ada di perusahaan, sehingga mahasiswa ready to use untuk di pekerjaan nanti. Kemudian mata kuliah kedua adalah mata kuliah inovasi sosial. Mengapa ini penting? Rekayasa sosial yang ada di masyarakat itu harus dibuat atau dikonsepkan secara matang di bangku perkuliahan atau dilakukan di kampus, sehingga ketika terjun ke lapangan mahasiswa sudah tidak asing lagi atau tidak kaget lagi dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Nah, mata kuliah ini mengakomodir agar mahasiswa memahami inovasi sosial yang ada atau yang sudah berjalan di masyarakat dan berhasil, sehingga ketika nanti terjun di lapangan mahasiswa bisa langsung mengaplikasikannya. Ya, saya akan menceritakan tentang beberapa praktek pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen PMI. Mulai yang pertama Pak Ayis Muslim itu dengan konsepsi pemberdayaan berbasis sampah. Dia punya konsepsi sedekah sampah. Dia coba mengorganisir masyarakatnya, yang mana dulu sampah itu dijadikan sebagai masalah dibuang dan kesulitan untuk membuangnya dan dibuang di sungai dan sebagainya. Saat ini Pak Ayis Muslim bersama masyarakat sudah mencoba mengorganisir, kemudian membuat kayak bank sampah dan konsepsi sedekah sampah yang itu sudah dijalankan cukup lama dan sudah dipraktekkan di masyarakat, sudah berhasil, dan sekarang juga dijadikan model pemberdayaan masyarakat berbasis sampah untuk wilayah Sleman dan sekitarnya. Jika ada orang-orang yang ingin belajar tentang pemberdayaan berbasis sampah, banyak orang yang kemudian belajar di tempatnya Pak Ayis Muslim. Kemudian yang kedua ada Bu Siti Aminah. Dalam prakteknya, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu menstimulus saya secara pribadi untuk bisa menerapkan ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat yang biasa didiskusikan di kelas. Kita bisa mempraktekannya dengan sangat mudah ternyata. Misalkan sejak tahun 2011 saya mencoba modeling beberapa konsep pemberdayaan masyarakat, salah satunya sampah yang tidak laku dijual, namanya sampah pembalut. Gerakan ramah lingkungan ini sudah dilakukan kami di
Prodi PMI hampir 10 tahun, dan ini menjadi model pemberdayaan masyarakat yang saya kasih wadah dengan wadah namanya Gerakan Ekoliterasi yang kami gabungkan dengan satu lembaga yang bernama Taman Bacaan Masyarakat atau TBMD5. TBMD5 pada tahun 2019 mendapatkan kehormatan mewakili DIY tingkat nasional dengan isu PEKA, ya, PEKA sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di bidang literasi. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri. Saya di rumah punya model suaka ikan. Jadi kita juga masih soal lingkungan juga, di mana ternyata ikan-ikan yang ada di sungai-sungai di Yogyakarta itu sudah mulai tergusur, ikan lokalnya itu sudah mulai tergusur dengan ikan-ikan dari luar dan ikan-ikan yang tidak terlalu produktif. Nah, kita mencoba untuk membuat satu peta, satu areal di mana ikan-ikan di sana itu dibiarkan tumbuh dan berkembang biak dan nanti akan dipakai untuk pariwisata. Selain itu saya juga mengembangkan model sekolah pemberdayaan dengan konsep avatar. Ada sekolah api, ada sekolah tanah, kemudian sekolah udara dan sebagainya, yang kemudian dari unsur-unsur itu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada Mas Izudin. Mas Izudin itu belum begitu lama pas masa pandemik ini mencoba bereksperimen melakukan ATM, amati tiru modifikasi, dengan membuat urban farming dengan masyarakat di sekitarnya. Mas Izudin itu selain mengembangkan urban farming, itu dia di Prodi PMI juga dikasih tugas untuk mengelola jurnal, dan alhamdulillah jurnal Prodi PMI sekarang sudah masuk ke Sinta 2 dan kita berharap tahun depan itu sudah masuk ke Scopus, terindeks Scopus. Kemudian yang kelima ada Bu Sri Harini yang pernah mempraktekkan tentang TBM juga. Keenam ada Pak Suyanto, beliau ahli di bidang koperasi, dia mendampingi koperasi, kalau urusan perkoperasian beliau ahlinya. Kemudian ada Mbak Betty dan Mas Adit, beliau adalah dosen-dosen muda yang ya sampai saat ini kira-kira menjadi pendamping beberapa tempat CSR, Corporate Social Responsibility, di bidang pemberdayaan masyarakat. Ada lagi dosen PMI yaitu Pak Rozaki, beliau adalah WR3 yang dulu juga aktivis di NGO dan salah satu penggagas atau kemudian inisiator Undang-Undang Desa. Selanjutnya ada Pak Abu Suhud, beliau adalah orang dakwah betul. Beliau punya beberapa komunitas dampingan dakwah, mulai dengan dakwah Islam, kemudian masuk ke dakwah pemberdayaan masyarakat. Beliau cakupannya atau kemudian laboratoriumnya ada di Gunung Kidul, cukup jauh dari Yogyakarta. Kemudian Pak Afif itu juga sama dengan Pak Abu, kemampuan di bidang PMI-nya lebih ke dakwah Islam. Beliau mendampingi komunitas jamaah pengajian untuk diberdayakan. Ya, dosen yang lainnya adalah Pak Nur Ikhwan. Beliau adalah seorang peneliti sebenarnya. Kalau kemudian pengembangan masyarakat Islam ada Islamnya, beliaulah yang kemudian punya kapasitas untuk kemudian mencari model-model pemberdayaan di masyarakat Islam model dalam Al-Quran, dan sekarang sudah coba melakukan kajian, tidak hanya kajian teks, tapi kemudian mencoba melakukan komparasi model-model pemberdayaan Islam di beberapa negara dan di beberapa daerah juga. Dosen yang lainnya, dosen PMI yang lainnya ada Bu Siti Samsiaton. Beliau termasuk salah satu dosen yang punya keahlian di bidang Islamic Studies. Beliau punya jam terbang internasional yang banyak. Beliau beliau tahu banyak hal terkait dengan pemberdayaan masyarakat di banyak negara, dan
Dari beliau kita tahu narasumber-narasumber diundang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk memberikan informasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di banyak negara. Terakhir, bangga jadi berdaya, berdaya jadi budaya. UIN untuk bangsa, UIN mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.